di Thailand. Menjawab keraguan kita di hari pertama kemarin. Betul, Ya. hari pertama kita ngomong kok, ini kenapa ya P88 mainnya masih jauh banget gitu dibanding performa mereka di Thailand. Ternyata baru dijawab hari kedua nih, di peringkat 5 dan mereka terus meningkat performanya. Yes, dan ini kelihatan juga loh kalau kita ngomongin dari drop zone ya, kelas internasionalnya. Ada beberapa drop zone yang memang tidak ditempatin sama tim-tim yang main di Z-Finals, kayak cuma cara tuh kosong. Terus Valle Del Mar, dia cuma ngambil setengah kotanya doang, Iya. nggak full kota mereka ambil. Lebih banyak tim-tim yang bermain scrapping bahkan kalau gue lihat di Z-Finals. Gue setuju banget, bahkan di Erangel ya, banyak banget yang scrapping hingga tuker-tukeran di awal, pukul-pukulan di awal. Hilang satu, hilang dua, karena mereka scrapping. Malah kota itu nggak terlalu banyak dihabisin, karena kalau lu perhatiin gaya mainnya pas, lebih sentral. Lebih sentral dibanding dulu. Dulu kan masih ada yang nyebar gitu kan. Betul. Sekarang lebih banyak yang cenderungnya kayak 60%, 70% tuh mainnya sentral, circle banget. Untuk memastikan mereka nanti circle ke-4, ke-5 itu punya tempat yang enak. Kecuali kalau kita bahas kayak hot drop ya, kayak misal Pekado, terus HDP, San Martin, Monte Novo dan juga El Pozo yang biasanya memang itu menjadi salah satu kota yang diincar oleh tim-tim besar. Betul. Bahkan mereka tidak pikir panjang, yang pikirin ya udah gengsinya aja, jangan sampai kota kita diambil sama tim-tim lain. Tapi itulah gameplay TPP. Betul. Memang ngincer center itu rewarding banget. Betul. Terutama ketika kita dapetin zona, kita kan bisa ngepron dan dapetin informasi. Sedangkan kalau di, let's say kita ganti FVP gitu. Beda style tampaknya Hazelnut akan tertumbangkan oleh Chopper yang menangkap dia di tengah-tengah lapangan. Backup dari Airwolf pun tidak datang dan Hazelnut harus dipulangkan sebagai pemain Airwolf pertama ya kali ini. Yes, langsung dipulangkan begitu saja. Tadi sebenarnya dari Chopper dia udah nge-scout 3 player Airwolf yang lainnya yang udah nyebrang. Tapi dia sabar banget nunggu, dia nggak nembak, malah dia berhasil mendapatkan seorang. Dan kali ini di sisi yang lain kita juga sedang melihat Xavier. Ora Fight, Ora Smile ya, bakal langsung digas aja, tim-tim yang lewat bakal langsung respray sama player-player yang dipunya sama tim Xavier ini. Iya, dan sayang banget dari tim Airwolf ya, kehilangan Hazelnut. Itu bisa dibilang emang bad momennya sih. Itu si Chopper pas banget lagi scouting, lagi berhenti, lagi mau lihat ke depan nih. Pas ada yang lewat dan kita bakal lihat kayak ini, ada yang lewat juga kali ini depannya BTR tim SMG. Belakangnya ternyata. Iya, lewat samping. Ini deket Cumcer ya? Cumcer, iya Cumcer. Gereja Cumcer. Gudang-gudangnya kan? Betul, gudang-gudangnya juga. Ini kalau nggak salah, ini bangunan baru nggak sih yang di patch Miramar waktu itu? Baru ini. Iya kan ya? Dulu nggak ada ini soalnya. Dulu nggak ada, dulu kayak Dulu ini cuma open field. open field doang, sama gudukan-gudukan kecil doang. Betul. Sekarang jadi tempat yang bisa nge-counter gereja pertigaan dekat Cumacera. Karena dulu gereja pertigaan, OP banget. Itu imba banget, men. Imba banget. Itu imba Nggak ada lawannya dulu. Nggak ada lawan, lu tabrak lawan groundnya itu tuh yang di gereja pasti bisa ngedefense dengan baik. Betul. Dan sekarang sih udah lebih imbang ya, mapnya kan terus dikembangkan di PUBG Mobile. Ketika ada yang terlalu OP, dikasih tempat lain yang juga mengcounter tempat tersebut. Karena kalau terutama Erangel sama Miramar ya, gue kalau ngomong Weekend di Sunhawk itu mungkin kayak beda cerita ya. Yep. Kalau untuk Miramar sama Erangel nggak ada tempat yang terlalu kuat, nggak ada tempat yang terlalu lemah. Kecuali dead zone ya, ibaratnya kayak open field pas di zona akhir itu udah dead zone namanya. Dan di setiap sisi Erangel sama Miramar pasti ada dead zone-nya di sebelah mana. Betul. Dan itu seimbang lah di setiap sisinya, lalu tempat yang bisa nge-counter satu kompon mana yang bisa nge-counter, kayak apa ya, lempengan yang biasa diambil BTR kan ada counter pick-nya juga tuh, lempengan belakangnya lagi. Iya betul. Yang di dekat shelter. Atau di atasnya. Iya, itu bisa nge-counter juga. Tapi baik lagi kan, berarti semua tempat memang memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Tinggal bagaimana kita memaksimalkannya ataupun nge-split untuk menghilangkan kemungkinan di counter. Tapi kita bakal fokus ke game kali ini di mana tim Jaeger dan juga tim VGM kembali sedikit bertukar peluru di daerah high ground. Ini kalau nggak salah deket area... Ini masih Cumcer. Cumcer ya? Masih Cumcer. Ini yang bawah kirinya itu rumah panjang sama gudang dewa. Oh iya, pergudangan ya. Yep. Itu spot baru juga di Miramar waktu patch yang terakhir tuh yang Miramar gede-gedean sebelum Erangel 2.0. Dan Lord masih melakukan healing-healing saja, tidak ingin langsung ngabisin adkit yang dia punya. Padahal kalau dia adkit dia udah cepet banget kalau dia pengen nge-scout lagi dengan scope yang dia punya. Tapi dia lebih milih healing santai dengan bandage yang ya udah yang udah di looting dari tadi. Dan dari tim VGM juga kan ini mereka tampaknya cukup kaya sih. Dapat level 2 semua, M4 juga. Harusnya cukup oke mereka untuk masukin nanti ke late game ya. Kalau mereka masih selamat juga. Ini dia tim yang Ora Fight, Ora Smile. Yes. Tampaknya sudah mulai membidik juga ke arah tim BTR. Akan mereka coba fight kali ini dengan tabrakan galak mereka. Tampaknya enggak, mereka menghindari tembakan BTR. BTR yang nembakin dulu ke mereka tadi. Satu hal yang tidak terhindarkan dari kemarin adalah rhythm code yang ada di sebelah kiri. Betul. Ini kadang-kadang rhythm code-nya pindah-pindah nih. Kadang di kiri, kadang di kanan. Sekarang munculnya di arah sebelah kiri. Dengan item yang berbeda. Dengan item yang berbeda. Kalau kemarin itu cuma kupon-kupon doang, sekarang ada topeng yang bisa kalian claim sekarang juga. Kalian redeem sekarang juga, langsung menuju ke pubgmobile.com/redeem. Langsung ambil, karena
Iya, kalian lihat sendirilah ini permainan atau tidak ya. Ini cepet-cepetan soalnya, ini cepet-cepetan. Iya. Ya kita bakal lihat sisi kali ini dari permainan semua tim juga bakal cepet-cepetan juga masuk ke arah zona. Gak Betul. cuma kalian yang redeem cepet-cepetan. Yes. Tampaknya semua tim langsung mengincar daerah Cumcer kali ini di mana banyak ngisi tengah-tengah kota. Termasuk RQ Athena langsung mengisi di daerah atasnya, pergudangan atas. Daerah Dan kita bakal lihat atas. ke arah tim TS Jin ya, yang barusan dapetin chicken di game sebelumnya. Bakal coba untuk ngintip-ngintip ke arah bawah, bakal coba untuk men-secure area bawah juga kali ini. Ya, dan Aerowolf masih berusaha masuk ke dalam zona. Mereka berada persis di bawah lempengan tebing. Tapi kali ini bakal ada spray dari tim Secret Jin yang tadi sudah mendapatkan WWCD di match sebelumnya. Iya, kita bakal lihat fokus mereka kali ini berbeda ya. Mereka tadi main di center circle, sekarang bermain di pojok circle. Tapi dari tim Xavier, tampaknya kali ini fight mereka nggak bikin smile. Karena ada yang kenok terlebih dahulu kali ini, Rabis. Harus di-smoke, harus dibantuin mundur ke lempengan bawah untuk diselamatkan dan di-revive. Betul, dan gak ada tapping through the smoke juga. Harusnya dia masih bisa di-revive dan ngebuat Xavier cukup pede untuk bermain tetap dengan keempat player mereka. Dan yang akan mereka hadapi adalah tim yang bukan kaleng-kaleng. Tim RRQ Athena yang juga pernah mendapatkan gelar juara dunia waktu itu. Iya, kita bakal lihat ya, apakah mereka bisa mengulang kesuksesan mereka meskipun mereka sementara sedang memiliki performa yang kurang stabil dan kurang baik secara overall. Betul. Kalau kita ngomongin standarnya RRQ ya, ini bukan standarnya RRQ berada di posisi papan tengah. Iya. Kemarin sempat top 8 setelah mereka chicken. Sempet, tapi habis itu turun lagi karena perubahan drastis terjadi lagi. Dan kali ini Zuxi akhirnya mendapatkan satu pemain SMG, satu player dari Malaysia terculik begitu saja ketika mereka sedang melakukan rotasi, bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Badroom hilang sudah dari match kedua hari ini. Iya, tapi kita bakal kayaknya juga tapping terus pakai, wih goyang-goyang lo tappingnya, Zuxi. Kalau tapping itu goyang-goyangnya godek-godek tuh, set. Sambil gerak-gerak berarti dia ya. Sampai joget ya. Lumayan lumayan. 2 poin kill untuk Bigetron. RDS loh. RDS, gila. Tatapan matanya setajam apa? Ini melebihi ketajaman tatapan burung elang kayaknya. Iya. Dan Zuxi juga masih bermain di arah apartemen kuning. Mereka tidak berpindah-pindah terlebih dahulu karena mungkin mereka merasa tempat ini masih cukup nyaman untuk mereka. Masih masuk ke dalam circle juga. Mungkin kalau circle-nya ngebanting tiba-tiba di circle keempat baru mereka bakal pindah. Tapi Aerowolf akan memotong rotasi dari tim Box Gaming. Ya, Box Gaming tapi kali ini bakal coba untuk beradu dengan tim Aerowolf dari high ground ya. Dua tim ini memiliki playstyle yang mirip, penguasa high ground. Yap, dan harus rebutan. Ini bakal langsung di-spray dari arah belakang mengganti skop dengan skop panjang. Proning shoot dengan menggunakan skop 4. Pimai bakal diincar dari bagian high ground belakang mereka, tapi mereka harus bergerak juga. Spawn juga harus bergerak karena Blue Zone sudah mulai mengikis HP dari seorang Spauf. Mobilnya dimundurin supaya tidak diledakkan. Renaldre sepertinya bakal melakukan follow up, tapi Spauf masih penasaran untuk mendapatkan kill ke arah Box Gaming. Tapping menuju ke arah F1, cukup low HP barnya, harus mengumpet di arah belakang dari mobil. Tapi DPS dari Blue Zone bentar-bentar mengganggu, bahkan Luis terjatuh oleh Blue Zone. Iya, kita bakal ada tim Box 2 yang terjatuh, bahkan tinggal menyisakan 2 pemain lagi, Chopper dan juga Pimai. Dimajuin, gak pakai lama. Spauf akan memberikan backingan, tembakan dari high ground, masih memberikan damage kepada F1. Di take down, dan Potato akan coba fight dengan anggota Box lainnya. Pimai, oh my god, Potato tampaknya tidak siap dan sedikit terlalu terburu-buru. Renare dapatkan 1, tinggal menyisakan 1 pemain Box kali ini ya. Betul, ini tinggal 1 orang lagi dan gua rasa Luis bakal dimakan sama Blue Zone. Sementara dari Pimai bakal langsung dihajar oleh seorang Renaldre. Chopper yang tersisa masih berada di bagian high ground. Ini tempat yang tidak terlalu menguntungkan untuk Renaldre saat ini. Betul, dan kita bakal lihat kali ini dari Zuxi pun sudah fight dengan tim Big Crab. Lemparan bom, hampir mengenai seorang Renaldre tapi lewat sebelahnya dan langsung menyelinap masuk ke lower ground. Pimai bakal bleeding out. Oke, di-secure. Gua kira di steal kill sama tim lain. Gua Dan ngeliat Geek Fam ada dan tembakan BTR juga bahaya banget. bertukar-tukar peluru kali ini. Betul. BTR tinggal misalkan 2, Geek Fam tinggal 3 kali ini. Wow, dan BTR bener-bener ke sandwich posisinya. Microbe masih dalam posisi knock, sementara Ryzen akan melakukan setup smoke terlebih dahulu. Granat bakal dilempar menuju bagian high ground dan ternyata Ryzen terkena efek ledakan. 1 orang terakhir dari Bigetron bertahan di arah Jeep yang sudah mulai meledak. Split kanan dan kiri, Luxi mulai pusing ngurusin yang mana, tapi dari arah kiri bakal masuk dan langsung di spray Bigetron. Red Aliens harus dipulangkan di urutan ke-15. 2 tim Indonesia dipulangkan di awal-awal. Tinggal menyisakan Aero yang tinggal juga menyisakan 2 pemain mereka kali ini, di mana Aero sementara perlu bertahan dengan hanya setengah tim mereka. Tapi itu bakal dari tim RQ juga tampaknya sedikit kesulitan menghadapi tim-tim di sekitar area mereka kali ini. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan posisi mereka yang cukup diincar oleh tim-tim lain. Ini bakal jadi PR dan tampaknya ada tim lain dari Indonesia yang mengganggu tim Geek Fam. Tampaknya Aero bakal berhadapan dengan tim
Geek Fam kali ini, dan Renare kenok, tinggal Spaw seorang diri dapatkan Spaw keluar dari jeratan tim Geek Fam. Betul, ini 3 lawan 1 soalnya Spav bakal berusaha untuk melakukan revive, tapi granat dari Snipe sudah mulai dimasak, lempar jauh melambung tinggi menuju ke arah udara dan akan mendarat ke arah Aerolov. Lewat. Jauh ternyata. Ini Lewat. harus nge-bandage dulu. Nggak bisa. Wah, nggak bisa nge-bandage. Nggak bisa nge-bandage lagi. Udah terlalu sakit DPS-nya dan jaraknya lumayan jauh dari arah Aerolov. Betul, lumayan jauh. Ini bakal dari seorang Snipes bakal langsung meninggalkan Aerowolf dan lebih mensecure area. Karena kalau mereka terlalu lama ngurusin Aerowolf, gak worth it. Toh mereka bakal mati kayak di peringkat 12 gitu kan, 1 poin, dan mereka juga bakal kehilangan kesempatan masuk ke tempat zona enak. Yap, betul sekali. Keputusan yang bijak banget dilakukan oleh Geek Fam untuk langsung menuju ke bagian zona. Renaldre langsung terpulangkan begitu saja ke arah lobby. Berarti hanya menyisakan last man standing dari tim Aerolov dengan 2 kill yang sudah mereka kumpulkan. 14 itu dapat 1 poin nggak sih? Enggak. 12 baru. 12 baru dapat 1 ya. Oke, dan ini menjadi mimpi buruk sepertinya buat Aerolov untuk di match Miramar yang sekarang. Iya, tapi Geek Fam pun kehilangan 1 pemain mereka, menyisakan 2 pemain yang tersisa untuk bertahan. Tampaknya karena kelamaan ngurusin veteran juga tim Aerowolf, sedikit tertahan rotasi Spav. mereka, dan Spav pun dipulang ke arah lobby. Betul. Diambil Membuat sama Secret Jin ya. yes, dan tidak ada tim Indo lagi yang bertahan pada game Betul, kali ini. untuk It's match kali ini. Ya, masih ada 3 game lagi kali ini. Betul sekali, 3 tim Indonesia bahkan langsung tusun ternyata Ya. di awal-awal. 3 tim yang tusun adalah 3 tim dari Indonesia. Betul. Betul. Sementara di sisi lain dari Cumacera, zonanya. ngebanting. Semua tim prediksi ke arah Cumacera. Tiba-tiba zona ngebanting ke arah utara. Open field, tapi Geek Fam bisa dibilang cukup beruntung ya kali ini dari tim Geek Fam. Tusun juga membuat mereka sulit untuk mengejar Aerowolf. Oh, tusun tuh beruntung ya. Ya, secara nggak langsung gitu kan. Beruntung buat tim Indonesia ya. Iya. Buat tim yang tusun sih tidak beruntung pastinya. Oke, PW88 bakal langsung fight dengan Yangon Galacticos. Saling berbagi bukit di arah yang berbeda. Namun Stops terkena kepalanya tadi. Berhasil mendapatkan 1. Oh, kena keras kah? Kena keras? Masih mikir Loh, ternyata. masih mikir. Ragu dikit. Tapi Bannya, dari tim DG dipecahin. Bagi kalau udah pecah belakangnya udah nggak bisa. Ya udahlah ya. Pecah. Diras dong sama Aka. Harus Gokil. clear. Kalau mereka nggak clear, mereka rata. Oke, masak granatnya dulu bosku. Lempar. Arahnya tidak terlalu tepat. Dan mobil Ice juga sudah mulai bergerak. Kali ini di balik smoke. Dia berusaha menggerakkan mobilnya. Berhasil menuju ke arah zona yang aman. Yangon Galacticos masih berusaha untuk mengincar PW88. Mereka perlu fight dan perlu meng-clear area pojokan circle kali ini, di mana ada PW88 langsung potong dikit masuk ke center zone. Korpai langsung motongin posisi juga, tapi dari Lord tampak tahu posisi dari seorang Ice, lemparan bom, gelinting sebelah dia, ledak. Dan Sek akan kena dapat kali ini. 1. Potongan Korpai sih pinter banget. Betul, potongan dia pinter banget. Dia satu-satunya orang dari PW88 yang langsung naik ke bukit untuk ngebuka vision supaya lebih luas lagi. Iya, betul banget. Itu yang membuat dia tadi benar-benar mengerikan banget ya. Dan kita bakal lihat kayak ini dari tim SMG di pulang ke arah lobby di posisi ke-8, dan Lord pun kenok ini oleh tim PW88. PW88 punya chance nih untuk masuk ke top 3. Betul, mereka punya kesempatan banget untuk masuk ke bagian top 3. Kalau di sini yang chicken itu adalah Secret Jin lagi. Ini menguntungkan banget buat tim Secret Jin memperpendek jarak poin mereka dengan tim Aerowolf. Betul, minimal top 4 lah. Minimal Gitu top ya. 4. Minimal top 4. Betul. PW88 sih ini baru chance banget untuk mereka kalau mereka bisa meng-clear tim YG. Oke. PR YG dong nih. Tapi ini 3 tim Flo di sini, Flo. 3 tim. 3 tim di sini. PW88 kayaknya cukup nyaman dengan posisi mereka sekarang. Mereka hanya butuh untuk mengatasi Yangon Galacticosnya terlebih dahulu, tapi Ice yang berhasil diambil cukup low HP, harus segera disentuh untuk di revive. Belum ada sentuhan dan disentuh berhasil. Berhasil menghentikan proses bleeding dari Ice, tapi sepertinya dari YG ingin tetap tryhard mengambil confirm kill namun berhasil di revive. Iya, PW88 masih dengan 3 anggota mereka. VGM pun mulai tertekan. RQ berhasil meng-clear tim box gaming di sisi mereka. Wah, RRQ bakal masuk dari arah belakang di mana Iconic dan juga V-Gaming sudah mulai menunggu di bagian atas. Tuans berhasil diamankan dari Blanks, menjatuhkan 1 pemain dari V-Gaming. Gila rusuhnya lah tuh. Berapa tim pas? 5 tim ya? Ada 5 tim kayaknya di sini, chaos banget. 1, 2, 3, 4, 5 sama 14 yang ada di belakang tuh. 14 itu dari ASTP. Tampaknya Tim dari Buyat. tim PW. PW88 tinggal 1 player doang, Korpai. Bang, tolong di revive terlebih dahulu. Itu mau looting ya? Kayaknya Tamionya masih kenok dan akan setup smoke, tapi di sisi lain Jin benar-benar agresif, dia akan langsung rush ke arah Yudu Gang. Through the smoke display semua Barbar yang Gaming, akan pulang cuy. ke arah lobby kali ini. Dan tim Secret Jin 5 kill di kantongi. Granat dapat 4 gak tuh? Ternyata Hampir. masih terbatas oleh 1 gundukan. Ya, terbatas oleh satu gunungan, tapi dia bakal dari VGM. Tombakannya juga bakal lumayan low. Harus melakukan healing terlebih dahulu di lain sisi. Tim Secret Jin akan dipukul oleh tim RRQ kali ini yang lagi berusaha meng-clearing area mereka. Betul, RRQ datang dari arah belakang dan akan diputus oleh seorang Tom. Spray down, 1 orang lagi bakal ada close combat. Kali ini terjatuh dan harus reload. Tuan harus segera melakukan backup, namun terlebih
Crispy di confirm kill terlebih dahulu dan masih bisa menguasai daerah perbukitan ini. Ya, nanti bakal ada tim Icon juga Blanks memutuskan untuk tidak keluar dari pertahanan mereka. Tim YG masih bertahan 2 anggota mereka. PW88 hanya dengan 1 player mereka dan Corpai pun dimajuin oleh 2 pemain YG. Prey dan lumayan low, Corpai dapat satu, one on one. Corpai masih bertahan. Prey down, Free Fire, Tamio, one on one. What a Corpai! Shoot! Oh my god, 6 kill untuk Corpai seorang diri kali ini dan memenahan jumlah poin placement yang dimiliki oleh tim PW88. Gokil main Corpai bener-bener one man show di Miramar. Iya, dan kalau perhatikan, tim Secret yang hanya punya 2 pemain, tinggal Rex sama Yuhai bertahan hingga saat ke-6. Betul, mereka bener-bener main agak pasif ya untuk mengamankan placement terlebih dahulu karena mereka juga ingin mengincar ketertinggalan poin, mengejar ketertinggalan poin dan RRQ juga sudah mulai terjebak. Belakang mereka Secret Jin, depan mereka ada Big Gaming juga. Cosmos bakal maju dan menarik trade knock yang terjadi. Backup fire dari Jin lebih rapi karena mereka mempunyai 4 player. Low toss, high toss bakal dilempar menuju ke arah tim RRQ. Apakah ini akan menjadi akhir untuk RRQ di Miramar match kedua meletup sudah. RRQ dipulangkan di urutan keempat. Iya, luar biasa banget permainan dari tim Secret Jin kembali menemukan performa terbaik mereka. Masuk top 3 dengan total 9 kill dan sangat mungkin menambah jumlah kill lagi karena mereka hanya melawan 1 dan 2. Yes. Tapi yang mereka hadapi adalah Corpai. Satu pemain dengan firepower yang cukup tinggi. Mengerikan. Wah, kita bakal lihat nih apakah dari tim PW88 bisa membagikan keadaan dan juga tim Secret. Dengan 2 anggota masuk top 3, gue rasa ini udah pencapaian luar biasa untuk mereka. Betul, 2 anggota walaupun belum ada kill. Mereka udah ada kill 4 kill waktu ngelawan Aura tadi di awal ya. Iya. Oke, Corpai masih dengan kesabaran dia karena dia masuk ke dalam zona sih. Makanya dia bergerak dengan sabar, menahan posisinya dengan sabar juga. 4-2-1, feeling lo yang mana Flo? Harusnya kalau dari segi jumlah, itu Secret Jin. Ya, kita bakal lihat sih kali ini dari... Kalau menurut gue sih ini udah TSJ sih, menurut gue ya. Kecuali dari tim Secret bisa knockin kayak 2 anggota TSJ. Lalu ya PW88 kayak mencuri kill ataupun menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari celah. Tapi gue suka sama posisinya Secret melakukan defense. Yuhai-nya tertangkap. Ini menjadi mimpi buruk, men. Setup smoke akan dilempar. Kalau misalkan Secret Jin memperhatikan kill feed, harusnya dia tahu tinggal 1 orang terakhir dari tim Secret. Iya, kita bakal lihat juga dari permainannya pelan-pelan. Corpai. Dari Corpai. Dia menunggu momen nih. Dia lagi berharap nomor 2 juga gak apa deh. Yap. Oke, bakal dilempar granatnya. Predict move aja nih, geraknya ke arah mana. Tapi masih tercover juga ternyata. Corpai membuka tembakan, mereka akan perang dan Corpai dipulangkan di urutan ketiga. Ini good banget buat PW88, performa yang bener-bener bagus dari Corpai-nya terutama. Betul, kita bakal lihat apakah 2 lawan 4 bisa menang nih. Betul. Kita bakal lihat apakah dari tim TS bisa membagikan keadaan melawan tim TSJ yang akan mungkin mendapatkan double win jadi mereka pada kali ini dimana spray down dapat lagi dan tim Secret Jin 2 back to back. Winner chicken dinner dengan double digit kill memastikan mereka harus masuk top 5. Ini tim yang harus diawasi banget sama semua partisipan selain ngawasin Aerolwolf Limax. Iya, ini tim yang perlu diperhatikan dan diawasi lagi kali ini. Tim yang secara tiba-tiba dengan firepower yang begitu tinggi, dengan zona ataupun tidak dapat zona, nggak masalah.